Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan ya pada pasien itu terhadap refleks ya. Ada dua yang mau saya nilai sini, yaitu refleks patologis dan refleks fisiologis ya, refleks normal dan adanya kelainan pada fungsi refleks ya. Untuk yang pertama yang saya lakukan itu adalah penilaian terhadap refleks fisiologis ya. Jadi Bapak Bram nanti di sini kita akan melakukan dua penilaian ya untuk menilai bagaimana refleksnya Bapak Bram pada tendo-tendo otot-ototnya ya. Kemudian kita lihat apakah memang ada normal ataupun ada kelainan ya, fisiologis dan patologis ya. Bapak Bram bersedia? Oke. Selanjutnya cuci tangan. Ya, pertama pada refleks fisiologis ya, refleks fisiologis itu kita melakukan ada 5 tempat ya untuk menilai refleks fisiologis. Yang pertama itu pada bagian biceps ya. Caranya ini pasien bisa duduk atau berbaring. Saya memilih duduk di sini ya. Kemudian ini posisi pasien itu antara fleksi dan juga ekstensi ya. Jadi antara fleksi ekstensi dengan sedikit pronasi pada telapak tangannya ya. Kemudian ya pasien usahakan rileks ya. Nah, kemudian kita pegang ya. Kemudian kita lakukan penilaian terhadap tendon bicepnya ya, bicepnya dengan menggunakan hammer ya. Kita ketuk di sini, kita rasakan kontraksi ya pada pasien. Nah, setelah selesai kita beralih dari bicep ke tricep ya. Tricep itu pada bagian belakangnya. Jadi kita tentukan dulu adanya fossa olecranon ya. Contohnya di sini fossa olecranon. Nah, kita tentukan letak tendo daripada tricep ya. Jadi posisinya masih sama seperti tadi ya. Setelah kita dapat ya, kita pegang tangannya ya dalam posisi tangan pasien rileks, kemudian kita ketuk ya. Nah, kita ketuk, kemudian apakah ada kontraksi daripada tricep ya dengan melihat gerakannya ya. Kemudian selanjutnya pada bagian tendo otot brachioradialis, cara melakukan penilaiannya sama antara posisi fleksi ekstensi dengan sedikit pronasi. Ya, di sini kita lakukan penilaian biasanya tendonya itu pada bagian distal os radius ya, di sekitaran sini ya. Kita topang tangan pasien ya, kemudian kita lakukan refleksnya ya. Kita lihat apakah ada refleks atau tidak ya. Sini tadi terlihat ada refleks. Kemudian kita beralih refleks fisiologis pada patella ya. Patella ini kita lakukan pada kedua tangan tadi ya. Kita lakukan pada kedua tangan lalu kita bandingkan. Nah, kemudian pada patella di sini kita tentukan ya di mana letak tendonnya ya, dari quadriceps femoris. Ini musculus quadriceps femoris, tendonya di daerah sini ya. Kemudian kita lakukan penilaian refleks sambil kita fiksasi ya, kita pegang dengan tangan kiri ya, kita rasakan kontraksinya. Ya, kita rasakan kontraksinya. Terlihat tadi ada pergerakannya. Kita lakukan di bagian kaki kanan dan juga kaki kiri ya pasien. Kita bandingkan apakah refleksnya sama. Setelah itu kita turun ke bagian bawah, itu bagian tendon Achilles. Nah, di bagian tendon Achilles ini kita minta pasiennya Bapak bisa kakinya dorsofleksi ya, dorsofleksi. Kemudian kita nilai di bagian gastrocnemius dengan cara kita lakukan pengetukan pada tendon Achilles ya. Kita nilai bagaimana kontraksinya ya. Nah, setelah itu kita lihat di sini saya merasakan kontraksi ya. Setelah selesai, Bapak Bram bisa berbaring di sini ya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks patologis ya. Refleks patologis di sini ada 3 ya, ada Babinski, ada Oppenheim, ada Hoffmann-Tromner ya. Untuk Babinski di sini kita minta pasien dalam kondisi kaki lurus, kemudian kita fiksasi ya pada pergelangan kaki. Nah, kemudian kita nilai ya. Kita menggunakan benda yang ujungnya tajam dari sisi lateral ke arah medial. Nah, ke arah ibu jari kaki. Nah, kita lihat ya, kalau dia positif itu maka ada terdapat dorsifleksi dari ibu jari dan pengembangan dari keempat jari lainnya. Nah, kemudian setelah itu dilakukan penilaian pada refleks Oppenheim ya. Refleks Oppenheim ini kita tentukan ya dari arah kranial ke kaudal pada tibialis anteriornya di sini ya, tulang tibialis anterior, dan menggunakan 3 jari ya, ibu jari, telunjuk dan jari tengah. Kemudian kita pijat ke bawah, kita lihat apakah ada nilai positif ya, di mana ada juga dorsofleksi dan juga pengembangan keempat jari kakinya. Yang terakhir itu pada Hoffmann dan Tromner. Hoffmann dan Tromner ya, kita bisa mengangkat tangan pasien, kemudian kita ambil satu jari, biasanya jari tengah, kemudian kita jepitkannya antara jari telunjuk dan jari tengah
pemeriksa ya. Kita jepit begini ya. Bapak Bram bisa lipat ya. Kemudian kita lakukan penggoresan untuk Hoffman ya, kita gores. Nah, kita gores itu nilainya itu positif kalau ada kontraksi keempat jari lainnya ya. Kita gores begini ya. Nah, dengan ibu jari kita pemeriksa. Kemudian selanjutnya kita ketik ya ke atas ya untuk penilaian Tromner ya. Kita lihat apakah ada kontraksi daripada keempat jarinya itu bernilai positif ya. Ya Bapak Bram, pemeriksaannya sudah selesai ya. Terima kasih Bapak Bram.